Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, atas nama seluruh Majelis Gereja HKBP Resort Taman Mini, kami menyampaikan selamat hari Minggu. Kami sangat bersuka cita karena kita boleh bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan lewat ibadah virtual kita pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus Raja Gereja senantiasa memberkati kita sekalian. Sebelum kita memulai ibadah kita memasuki saat teduh. Kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan, Dialah penolong kita dan perisai kita. Ya, karena Dia, hati kita bersukacita, sebab kepada namanya yang kudus kita percaya. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami telah berhimpun di tempat ini pada hari yang Engkau kuduskan ini. Bukalah telinga dan hati kami, supaya kami dengan sukacita mendengarkan firman-Mu yang kudus, dan agar kami memelihara dan menghayati di dalam hati kami, serta penuh pengharapan berdoa kepadamu. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Terimalah kami ke dalam hidup yang kekal, di mana kami akan memuji Engkau, di dalam anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bernyanyi.
Dengarkanlah hukum Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ini, yaitu dari hukum ke-9 dan hukum yang ke-10. Hukum yang ke-9, jangan engkau berdusta. Hukum yang ke-10, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu, jangan engkau mendambakan akan istrinya, atau pembantunya laki-laki, atau perempuan, ternaknya, atau segala milik mereka. Demikian hukum Tuhan, marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bernyanyi. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali, serta naik ke sorga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus, penghibur orang yang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami, agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan. Janganlah lupakan kami. Dengarlah doa permohonan kami ya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darah-Nya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bernyanyi. Suruh hidupku
Firman Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ini tertulis dari Amsal pasal 22, ayat 22 sampai dengan ayat 29. Marilah kita baca secara responsoria. Janganlah merampasi orang lemah, karena ia lemah. Dan janganlah menginjak-injak orang yang berkesusahan di pintu gerbang. Sebab Tuhan membela perkara mereka dan mengambil nyawa orang yang merampasi mereka. Jangan berteman dengan orang yang lekas gusar, jangan bergaul dengan seorang pemarah. Supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Jangan engkau termasuk orang yang membuat persetujuan dan yang menjadi penanggung hutang. Mengapa orang akan mengambil tempat tidurmu dari bawahmu, bila engkau tidak mempunyai apa-apa untuk membayar kembali? Jangan engkau memindahkan batas tanah yang lama yang ditetapkan oleh nenek moyangmu. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Demikian firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bernyanyi. Tuhan baik mengulurkan perbadiai madiho, bagaimana nanti kikon memuji pasangan memuji pasangan. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan warta jemaat. Warta jemaat minggu pertama setelah Trinitatis, 14 Juni 2020. 1. Nama minggu kita hari ini adalah minggu pertama setelah Trinitatis, Ketritunggalan Allah. 2. Hari ini, Minggu 14 Juni 2020, kita melakukan ibadah di rumah masing-masing. 3. Berita kelahiran. 1. Pada hari Jumat, 24 April 2020, Tuhan telah mengaruniakan seorang anak perempuan bagi keluarga Tony Siregar, Mary Boru Simajuntak, alamat Jalan Bungur, Kampung Rambutan, UI 5. Kiranya anak dan orang tuanya dalam keadaan sehat. 4. Pada ibadah kita hari ini, 14 Juni 2020, kita akan memberikan persembahan bulan Juni. Apabila ada yang melalui transfer, harus disertai kode sesuai dengan bulannya. 5. Perhalado HKBP Taman Mini senantiasa mendoakan kiranya jemaat HKBP Taman Mini selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam perlindungan Tuhan Yesus Kristus. 6.
Jika ada perubahan dalam kegiatan gereja, kami akan menginformasikan lebih lanjut melalui WA atau media komunikasi lainnya. 7. Warta keuangan dibuat dalam lembaran tersendiri yang akan dibagikan melalui WA Group yang ada di HKBP Taman Mini. 8. Persembahan jemaat yang telah dimasukkan ke dalam amplop diserahkan kepada sintuawinya masing-masing atau ditransfer melalui rekening gereja seperti yang tertulis di tata ibadah minggu. 9. Majelis Gereja HKBP Taman Mini mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan selamat ulang tahun pernikahan kepada seluruh jemaat yang merayakannya pada minggu ini. Tuhan memberkati. Demikianlah warta jemaat pada minggu ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bernyanyi. Jauh Bapa ngurupi di Siulaoni, di lehor pos di ruha, di ganup tinggi, nampe si patagangmu, apor seyaoni, jamo tokong Tuhanmu, menjaga ngolumi. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada minggu hari ini tertulis dalam Injil Lukas pasal yang ke-12 ayat 13 sampai ayat 21. Saya akan bacakan untuk kita semua. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, "Apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku." Lalu katanya, "Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar. Dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, 'Jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah dan bersenang-senanglah.' Tetapi firman Allah kepadanya, 'Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti?' Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah." Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada minggu pertama setelah Trinitatis ini, kita diantar untuk memahami firman Tuhan dengan tema jauhilah ketamakan.
Ketamakan adalah keinginan untuk selalu memperoleh sebanyak-banyaknya harta, juga jabatan, kuasa, kehormatan, pujian, dan sebagainya dengan tidak peduli walaupun berlaku curang. Ini adalah sifat yang sangat berbahaya dan ternyata di segala zaman, di segala tempat masih mewabah. Barangkali kita pernah menonton film inspirasi berdurasi pendek ketika si istri bersama anak-anaknya membawa suaminya setelah si suami jatuh dari atap rumah. Sebenarnya dalam perjalanan menuju rumah sakit, si suami ini telah menghembuskan nafas terakhir. Tetapi dalam film itu disebutkan para dokter di rumah sakit yang dituju mengatakan kepada keluarga supaya mempersiapkan sejumlah uang, supaya diusahakan memberikan kesembuhan melalui tindakan operasi dan keperluan obat untuk si suami ini. Berharap kesembuhan untuk si suami, maka dengan bersusah payah mereka mengumpulkan sejumlah uang yang disebutkan. Ternyata setelah para dokter mengetahui bahwa uang telah diserahkan ke pihak rumah sakit, tidak lama kemudian para dokter memanggil keluarga dan menyampaikan bahwa segala usaha sudah mereka lakukan untuk menyembuhkan si suami ini, tetapi nyawanya tidak terselamatkan. Tentu jika film ini merupakan kenyataan, sudah sangat keterlaluan. Keluarga yang miskin kemudian berduka, tetapi masih diperas. Barangkali masih banyak situasi ataupun perilaku ketamakan yang kita lihat atau diperhadapkan kepada kita dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga kita dengar di masa pandemi ini, ketika dunia sama-sama menderita, justru bagi beberapa kelompok orang dipakai untuk meraup keuntungan. Tidak peduli dengan kesulitan yang dialami oleh pemerintah, tidak peduli dengan kesulitan yang dialami oleh masyarakat. Tetapi dalam hal ini, MK, KPK menyatakan akan menindak secara tegas oknum yang terbukti melakukan tindakan korupsi anggaran penanggulangan COVID-19. Tentu ini harus kita dukung dan juga selalu doakan pemerintah kita untuk melaksanakan berbagai kebijakan memerangi tindakan korupsi yang terjadi di negara kita ini. Saya mengutip beberapa ucapan kata bijak dari beberapa tokoh tentang ketamakan ataupun serakah. Yang pertama, ketamakan adalah kunci bencana. Kedua, sifat serakah layaknya makan yang tak pernah kenyang dan nikmat. Yang ketiga, semua kekayaan bumi tak akan cukup bagi orang serakah. Yang keempat, serakah lebih membahayakan daripada seekor serigala ganas. Yang kelima, serakah itu melelahkan. Yang keenam, kesejahteraan bisa terwujud apabila manusia tidak serakah. Dan masih banyak lagi perkataan atau ucapan kata-kata bijak dari beberapa tokoh yang kita ketahui. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Yesus mengingatkan kita untuk berjaga-jaga dan waspada terhadap segala ketamakan. Ini adalah suatu penyakit yang bisa merasuki semua orang dan akhirnya merusak tatanan sosial, mengakibatkan permusuhan, mengakibatkan perbuatan keji, menciptakan dusta, menciptakan dengki, dan juga curang karena sudah menghalalkan segala cara. Ada banyak persaudaraan yang rusak oleh karena memperebutkan harta warisan hingga ke pengadilan. Apa gunanya kita memiliki harta yang banyak tetapi merusak ataupun kehilangan kasih persaudaraan.
maka harta yang kita punya tidak akan membawa berkat, justru awal dari petaka. Selanjutnya, sifat ketamakan ini secara khusus juga merusak hubungan manusia dengan Tuhan. Ini membuktikan bahwa manusia itu sudah tidak taat lagi. Dan ini juga membuktikan bahwa orang-orang yang tamak mengabaikan Tuhan Allah. Dalam teks ini, seorang dari orang banyak yang mengikuti dan mendengar pengajaran Yesus meminta kepada Yesus supaya mengatakan kepada saudaranya untuk membagi harta warisan kepadanya. Dalam peraturan Yahudi mengenai hukum warisan adalah termasuk hukum agama yang berlandaskan kitab suci. Ini boleh kita baca dalam Ulangan 21 ayat 15 sampai 17 dan juga dalam kitab Bilangan pasal yang ke-27 ayat 8 sampai ayat 11. Sebab itu orang akan meminta pertolongan ahli-ahli Taurat apabila terjadi perselisihan tentang warisan. Dan pada saat itu Yesus dianggap sebagai guru yang bijaksana, yang berwibawa. Nah, dia sudah melihat dan juga mendengar Yesus mengajar dan melakukan banyak mujizat. Di ayat 13 yang dimaksudkan, barangkali orang ini mengeluh karena abangnya tidak mau membagi harta warisan atau tidak membaginya sedemikian rupa hingga adiknya setuju. Karena memang anak sulung sebagai pengganti bapaknya memiliki hak istimewa untuk menerima 2 kali lipat harta warisan orang tuanya. Bahkan abang juga tidak diwajibkan untuk membagi-bagi harta pusaka. Dan ini yang mengakibatkan kecemburuan, merusak hubungan persaudaraan. Yang menarik dan perlu kita ketahui bahwa permintaan orang ini kepada Yesus bukan timbul karena kemiskinan. Tetapi keduanya adalah orang yang berada yang sedang memperebutkan harta warisan orang tuanya. Dengan sangat tegas bahkan keras Yesus menolak mencampuri perkara mereka. Karena Yesus melihat bahwa perkara mereka timbul dari ketamakan. Dan kesempatan itu sekaligus dipakai Yesus untuk mengajar orang banyak. Dengan memperhatikan, mengajar supaya mereka orang banyak memperhatikan sesuatu yang jauh lebih penting dari soal harta warisan. Untuk menjauhi ketamakan. Karena apa? Yang pertama, walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Artinya memiliki kelimpahan harta tidak memberi kuasa pun atas hidup dan sama sekali tidak menjamin amannya hidup seseorang. Hal ini sudah sangat jelas kita lihat atau kita alami ketika kita diperhadapkan dengan virus corona, betapa kekayaan, kekuasaan, jabatan, kepintaran hingga saat ini tidak dapat menaklukkan si corona. Bahkan akhir-akhir ini banyak yang menyuarakan supaya kita berdamai dengan corona, bersahabat dengan corona, dan new normal pun sudah mulai dijalankan. Bukan karena sudah ditemukan vaksin, bukan karena yang terinfeksi semakin berkurang. Dan hal ini juga masih pro kontra di antara masyarakat dan juga para ahli. Salah satunya dalam bidang pendidikan, ketika dikatakan bahwa ajaran baru akan dilaksanakan, beberapa pihak sekolah memberi pilihan untuk para murid melalui persetujuan orang tua belajar ke sekolah atau lewat virtual. Ada juga pilihan 3 hari ke sekolah, 2 hari melalui virtual. Menanggapi hal ini, Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia dalam wawancara yang boleh kita lihat juga dalam YouTube, justru merespon dengan mengatakan
untuk pemberlakuan new normal termasuk dalam bidang pendidikan dikatakan tolong tanya ahlinya. Tolong dilibatkan ahlinya, bukan hanya pakar ekonomi. Dalam hal ini saya mau katakan semuanya tergantung kepada kita masing-masing untuk merespon new normal. Tentu dengan tetap lebih waspada menjaga kesehatan. Tetap ikuti protokoler kesehatan meskipun kita melihat secara khusus di Jakarta ini kemacetan sudah mulai terasa. Apalagi beberapa tempat wisata dikatakan akan dibuka, juga mal. Justru kita harus lebih menjaga kesehatan kita, anggota keluarga, karena kembali yang kita sebutkan bahwa kekayaan, jabatan, kuasa, atau apapun itu tidak bisa menjamin keselamatan ataupun terbebas dari si corona. Hanya kepatuhan kita dan secara khusus memohon perlindungan kepada Tuhan. Yang kedua, supaya kita tidak terlalu asik mengumpulkan harta kekayaan di bumi dan mengabaikan harta yang sesungguhnya, yaitu harta sorgawi. Dalam Matius 19 ayat 23, Tuhan Yesus berkata, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Hal ini dapat juga kita pahami dari perumpamaan yang disampaikan Yesus pada ayat yang ke-16. Seorang kaya yang hasil tanahnya berlimpah-limpah hingga tempat penyimpanan hasil tanahnya tidak muat lagi. Dalam hatinya dia merencanakan akan membuat lumbung-lumbung yang lebih besar untuk menyimpan hartanya. Selanjutnya dikatakan bahwa aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kata makan membentuk karakter egois yang hanya memikirkan diri sendiri. Kata makan membentuk karakter tidak peduli dengan kehidupan orang lain. Bahkan tidak mau berbagi, tidak mau menolong orang lain. Kata makan justru mengabaikan pemahaman bahwa Allah lah yang telah menciptakan segala sesuatunya. Kata makan akan menjadikan seseorang tidak mau bersyukur, apalagi memberikan ucapan syukur. Inilah yang dikatakan orang kaya yang bodoh, yang tidak menyadari bahwa sesungguhnya semua yang dia miliki, bahkan dunia dan segala isinya adalah milik Tuhan yang dianugerahkan kepada manusia. Sehingga ia mengabaikan hal-hal surgawi, bahkan tidak menghiraukan adanya Allah yang merasa aman dengan segala harta yang dimiliki. Yang merasa aman, merasa terjamin dengan kuasa jabatan yang dia miliki. Bahkan sudah merasa mencapai tujuan hidupnya dengan tidak mengkhawatirkan apapun dan menghiraukan Allah sebagai sang pemilik, sang pencipta. Dalam 1 Timotius 6 ayat 7 dikatakan, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Barangkali dalam teks ini kita mengingat Yudas dalam Matius 26 dan juga Gehasi dalam kitab 2 Raja-Raja pasal yang kelima ayat 19 sampai ayat 27. Itu sebabnya dikatakan berjaga-jaga dan waspadalah. Itu sebabnya kita harus lebih berhati-hati menjaga hati dan pikiran kita untuk tidak dikuasai oleh nafsu duniawi. Termasuk juga sikap yang ingin cepat kaya sehingga dia mencuri, menipu, keinginan cepat naik jabatan, kehausan akan pujian dan lain sebagainya. Di ayat 20 firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini jiwamu akan diambil daripadamu.
dan apa yang telah kau sediakan. Untuk siapakah itu nanti? Hal ini berarti pada saat tertentu yang manusia satu orang pun tidak tahu, kita harus mengembalikan bahkan jiwa kita kepada Allah Sang Pemilik. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ingatlah selalu diberkati untuk menjadi berkat. Dalam 2 Korintus 9 ayat 8 dikatakan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebijakan. Apapun yang telah diberikan, dipercayakan oleh Allah kepada kita, sesungguhnya harus kita pergunakan untuk memuliakan Tuhan. Hal ini dapat kita lakukan ketika kita menyadari bahwa semua yang kita miliki adalah bersumber dari Allah. Hal ini dapat kita lakukan ketika kita menyadari bahwa dunia dan segala apa yang di dalamnya adalah ciptaan Allah. Maka dengan kepemilikan justru seharusnya menyadarkan kita untuk hidup berbagi, untuk hidup saling tolong menolong, untuk hidup di dalam kasih. Sebagaimana maksud Allah ketika manusia dan juga dunia ini diciptakan. Maka dikatakan kita akan menjadi kaya di hadapan Allah. Kita baca di ayat 21. Amin, kita berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur dengan firman Tuhan yang telah mengingatkan kami kembali bahwa biarlah kami semua bertindak sebagaimana Tuhan kehendaki. Kami mensyukuri segala sesuatu yang telah Tuhan percayakan dalam kehidupan kami masing-masing, keluarga kami, gerejamu, bangsa dan negara ini. Tetapi biarlah kami boleh mempergunakannya seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa di sorga, berkati seluruh jemaat-Mu yang masih beribadah di masa pandemi ini di rumah mereka masing-masing. Kami percaya bahwa Tuhan hadir di tengah setiap keluarga, memberkati mulai dari anak sekolah minggu, remaja, pemuda, bahkan hingga lansia. Berkat Tuhan melimpah dalam kehidupan mereka. Dan biarlah kami semuanya tetap hanya mengandalkan Tuhan di masa-masa pandemi ini. Kami tetap berdoa dan menyerahkan pemerintah kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan saja. Biarlah Engkau yang memberikan hikmat kepada Bapak Presiden dan seluruh pemerintahan kami. Supaya mereka boleh memberikan kebijaksanaan secara khusus untuk memerangi wabah virus corona yang masih berlangsung hingga saat ini. Kami tahu Tuhan akan menolong bahkan seluruh tim kesehatan. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, hikmat, semangat bersama dengan keluarga mereka dimanapun berada. Bapa di sorga, seluruh jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit, yang terbaring di rumah mereka masing-masing ataupun di rumah sakit. Biarlah Tuhan yang menguatkan mereka dan memulihkan mereka sehingga mereka tetap memuji-muji Tuhan dan hidup dalam pengharapan bahwa Tuhan akan memberikan kesembuhan. Bapa di sorga, berkati seluruh pimpinan di tengah-tengah gereja-Mu untuk lebih bijaksana menyikapi new normal yang telah didengungkan di akhir-akhir ini. Sehingga dalam masa-masa persiapan kami boleh melakukan yang terbaik di tengah-tengah gereja-Mu ini. Bapa di sorga, kami menyadari betapa banyak dosa yang kami lakukan. Biarlah Tuhan mengampuni kami supaya kami layak menerima kasih-Mu. Demi Kristus Yesus yang hidup kami berdoa dan bersyukur. Amin. Marilah kita bernyanyi dan mengumpulkan persembahan. Ku serahkan pada
kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kami pelayan ibadah Minggu hari ini menyampaikan selamat hari Minggu, tetaplah semangat, Tuhan Yesus memberkati.